Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel Perisai Islam, channel yang menyajikan informasi seputar dunia perdebatan yang bertujuan membentengi umat ya. Dan sebenarnya channel ini channel yang akan dikelola oleh Bang Slayer ya. Dulu dikelola Bang Slayer, terus Bang Slayer cuti, gara-gara Bang Slayer cuti kena dismonet ya mungkin ya. Jadi kena dismonet bulan lalu saat saya lagi ada di Perapat ya, pas lagi di Perapat kena dismonet dan ini kita lagi perbaiki ya karena Bang Slayer juga sudah bisa fokus karena kalau sebelumnya dia sibuk karena mau menjamu tamu, kali ini tamunya sudah beres. Jadi dia mau fokus lagi dan ini sudah kita benarin lagi channel ini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa sudah mulai eksis lagi dan ya insya Allah channel ini bisa diterima permohonan monetisasinya. Kalau YouTube-nya nggak bertingkah. Kadang sekarang ini YouTube ini entah kenapa sering sekali melakukan blunder-blunder yang aneh. Channel YouTube yang upload dan live secara pribadi ya tanpa menggunakan konten berulang, entah kenapa sering sekali kena ya yang namanya konten berulang. Padahal jelas-jelas ini live pribadi ya. Mungkin karena tampilannya cuma hitam, terus cuma ada gambar avatar, dikiranya semua kontennya sama. Ya, saya nggak ngerti juga kenapa seperti itu. Oke, kita balik lagi ke pokok konten yang mau kita bahas ya, yaitu tentang seorang wanita, ya wanita cantik yang bernama Mona Franz, yang merupakan asisten pribadi dari seorang pengacara kondang yaitu Hotman Paris Hutapea. Ya, di mana Hotman Paris ini kita ketahui memiliki banyak sekali aspri. Ya, aspri itu adalah asisten pribadinya. Jadi Hotman Paris mengatakan bahwa dia memiliki total 47 asisten pribadi. Ya, jadi banyak sekali asisten pribadi yang dimiliki oleh Hotman Paris ya. Jadi asisten pribadinya ada 47. Ya. Namun jumlah itu tampaknya akan terus bertambah seiring waktu, mengingat Hotman pernah mengungkap ingin memiliki 100 aspri. Ya. Jadi ngeri ini ya, ada 100 asisten pribadi. Dan di antara asisten-asistennya yang notabene itu semua mayoritas oten. Ya, jadi mayoritas asisten pribadi yang dimiliki oleh Hotman Paris adalah oten. Ya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Mona Franz yang notaben kalau di nomor urut asprinya itu bernomor urut nomor 2. Ya, jadi ada seorang aspri yang bernama Mona Franz yang kalau di list jumlah asistennya si Hotman Paris dia ada di urutan nomor 2 ya. Jadi nomor absensinya nomor 2 kalau kita di sekolah. Ya, kalau di sekolah kan ada absensi ya dia nomor 2. Jadi asisten nomor 2-nya ini bernama Mona Franz, ya, seorang gadis cantik. Ya, ini Instagramnya. Mona Franz ya. Ya, teman-teman bisa lihat, dia adalah asisten pribadinya Hotman Paris. Dan dia termasuk yang paling sering dibawa kemana-mana. Ya, namanya juga dia salah satu yang utama. Nomor 2 soalnya dia kan. Ya, nomor 2 artinya sering dibawa kemana-mana juga. Ya, jadi dia termasuk asisten utama. Ya, terus ini dia. Jadi seperti apa sosok Franz, Mona Franz ya. Jadi ini kok jadi Franz, jadi ingat Bang Franz Donald saya jadinya ya. Jadi ya agak lucu. Oke, siapa itu Mona Franz? Mona Franz merupakan seorang perempuan yang kerap disebut mirip dengan boneka Barbie. Selain memiliki postur tubuh yang langsing, Mona Franz juga memiliki bola mata yang besar, lengkap dengan bentuk bibir yang indah. Mona Franz baru-baru ini telah menjadi sorotan publik karena keputusannya menjadi mualaf pada 3 Mei 2022 lalu. Hal tersebut ia sampaikan melalui laman Instagram pribadinya. Ya, jadi dia udah mualaf di tanggal eh, di tanggal 3 Mei, tetapi baru dia umumkan kemarin. Ya, jadi baru dia umumkan kemarin sehingga baru heboh.
Menjadi aspri seorang pengacara kondang Hotman Paris, perempuan ini juga sering membagikan kegiatannya di laman Instagram pribadi saat menemani Hotman Paris di beberapa stasiun TV. Momen Mona Franz berhubungan baik dengan salah satu pengusaha, Yusuf Hamka, beberapa kali sempat ia perlihatkan. Seperti diketahui, Yusuf Hamka yang akrab disapa Babah Alun, juga seorang mualaf ya. Jadi dia lumayan dekat dengan Yusuf Hamka ya ini. Ya. Terus ada yang nanya kenapa dia masuk Islam ya. Jadi kenapa dia masuk Islam kita jelasin juga ya. Jadi keputusan Mona untuk memeluk Islam terjadi sejak tahun lalu. Ya, keinginannya itu dimulai dari tahun lalu, berawal dari perbincangan dengan salah satu keluarganya yang juga seorang muslim. Mona sering mendapatkan nasihat kehidupan sesuai ajaran Islam. Ketika tampaknya sudah mantap menjadi mualaf, Ramadan kemarin Mona coba belajar puasa. Meski belum memeluk Islam, Mona sanggup hampir berpuasa selama sebulan penuh. Dari hati sejak tahun lalu sudah mengarah ke Muslim. Benar-benar puncaknya baru kemarin. Sebelum mualaf, aku coba ikut puasa. Alhamdulillah bisa dan berhasil. Ada bolongnya sih 2 kali. Terus aku jaga fitrah. Di sana aku tanya sama ustadznya, boleh apa enggak ya? Kata Mona Franz di Jakarta. Kata ustadz, boleh banget. Kata dia, kalau sudah bisa puasa, berarti imannya sudah kuat banget. Langsung diajak syahadat. Karena sudah mantap, akhirnya coba ucapin syahadat. Setelah itu, 3 Mei, ketemu dengan Gus Miftah di stasiun TV, akhirnya dimualafkan oleh Gus Miftah, dan disaksikan Gus Ipang Wahid lanjutnya. Mona mengakui orang tuanya belum mengetahui keputusannya menjadi mualaf. Namun, wanita 32 tahun ini yakin mereka akan menerima langkah yang ditempuh Mona. Jujur, keluarga aku belum tahu, tapi mereka nggak masalah sih. Mereka sangat terbuka, yang penting ada kepercayaan, ucapnya. Mona sendiri sudah mengungkapkan niatnya menjadi mualaf kepada Hotman Paris. Dia bersyukur bosnya itu mendukung keputusannya menjadi seorang mualaf. Bilang juga ke Bang Hotman. Kata dia akhirnya taubat. Dia ikut senang. Berarti aku sudah murni Islam sekarang. Setelah menjadi mualaf, Mona merasakan banyak perubahan dalam dirinya. Secara batin, dia merasakan ketenangan yang lebih mendalam dibandingkan sebelumnya. Lebih kesenang banget dan lega. Karena aku jadi tidak berdiri di 2 kaki, karena agama tidak boleh jadi mainan. Jadi mantap banget masuk Islam, ujarnya. Ya, jadi keputusannya itu sudah dari tahun lalu kepingin, dan baru tahun ini dia realisasikan ya. Jadi luar biasa ini. Ya ini Mona Franz. Aku nggak gitu nonton Hotman Paris, jadi aku nggak tahu. Tapi nampaknya yang perempuan ini pernah lihat sih, karena dia salah satu yang paling sering dibawa ya. Ada 2-3 orang yang paling sering dibawa. Ya, dan dia salah satunya karena memang dia asisten nomor 2. Oke, di sini sudah ada Bang Valen. Ya, silakan Bang. Sebelumnya shalom untuk Bang Valens. Tanggapannya dari Bro Valens melihat Mona Franz ini. Ini kalau Bang Franz lihat nampaknya nggak ada bahas agama ya, lebih ke arah wah cantik ini pasti dibilang sama si Bang Valen. Iya, waalaikumsalam buat Bang Julius. Dan juga assalamualaikum buat para netizen yang di bawah ya. Iya, benar apa yang dibilang Bang Julius. Makhluk yang terindah yang pernah Allah ciptakan itu perempuan ya. Yang paling seksi. Cantik ya. Ini bahasnya apa Ko Julius ya kan? Saya cuma tahu gambarnya itu cantik ya kan. Sebagai seorang pria yang normal saya pasti bilang itu cantik. Oke. Ini ada yang nanya ya, mana bisa puasa full 1 bulan? Dia kan wanita, apa nggak datang bulan ya? Ya saya kan cuma ngebacain, saya mana tahu kan. Ini kan penuturan dia di ini ya, di berita saat dia diwawancarai gitu. Kalau masalah benar nggak benar ya kita berpulang ke orangnya masing-masing ya. Yang pasti dia sudah memutuskan mualaf, dan itu di infotainment semua ditayangkan. Jadi nggak mungkin main-main juga, terlalu beresiko gitu ya. Ya terlalu beresiko kalau dijadikan mainan.
Apalagi dia ini kan asistennya seorang manusia yang sedang beken, ya, Bang Hotman Paris, apalagi sejak kasus Holy Wings, ya tambah terkenal lah si Hotman Paris ini. Jadi terlalu beresiko. Tapi ya itu pribadi lepas pribadi ya, masalah kejujuran atau enggak. Tapi kita fokus ke masalah luar biasanya ini ya, dia memutuskan karena nggak gampang. Yang pertama dia ini kan asistennya Hotman Paris yang notaben beragama Kristen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa Hotman Paris ini ada gila-gilanya juga gitu kan. Jadi tahu sendirilah kalau Hotman Paris ini identik dengan glamor, identik dengan wanita seksi gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba dia jadi Muslim ini aku juga bingung gitu. Apakah gaya bajunya, gaya perpakaiannya tetap seperti itu gitu kan? Nah, ini yang masih tanda tanya juga gitu kan? Ya, terus dia ada bilang bolong juga tadi. Ya, berapa banyak saya nggak tahu, nggak ikutan. Terus memang dia adalah salah satu asisten yang paling sering dibawa karena dia termasuk yang eh, cakep lah ya, yang cantik ya. Ini, salah, salah lagi. Ini. Ya, jadi di Hotman Paris Show pun dia paling sering dibawa sama yang ini ya. Ada 3 orang nggak salah yang paling sering dibawa, tukar-tukar mereka. Jadi dia memang paling sering. Ini si Baby, ini si Mona. Ya, ini 2 paling sering dibawa di setiap acara Hotman Paris. Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan lanjut Bang Valen. Oh, yang Otman Paris ya? Iya, Hotman Paris Show nih. Ini Oh yang iya, satu nih. jadi setahu saya di infotainment tuh, Otman Paris ini kan dia punya Aspri tuh, asisten Hmm. pribadi. Setahu saya yang viral itu Iklima ya, Iklima. Bang Palen mah tahu aja. Kalau yang paling cantik mah Iklima ya, kalau menurut saya ya. Aspri Yang siapa dari yang paling cantik? Bang Hotman. Aku search dulu. Iklima, Bang Jul, yang paling cantik Iklima. Mantap lah Iklima. Yang lagi viral. Oke, terus? Ya, jadi kita lepas dari teologis ya. Jadi artinya ketika Mbak Mona ini mau memeluk Islam, ya itu free will ya. Free will Hmm. dari setiap manusia, itu pribadi ya. Mungkin di Islam dia merasa ada kedamaian, ada ketenangan, ya bisa jadi gitu loh. Dan itu tidak menutup kemungkinan bagi semua orang. Ya. Di dalam konteks free will masing-masing, nggak menutup kemungkinan dia akan hijrah ke iman dia yang baru dengan banyak mungkin opini, statement yang akan digambarkan menurut pribadi masing-masing ya. Jadi saya mengapresiasi positif kalau ada someone itu masuk ke Islam bagus. Ya. Satu dalam konteks teologis di Islam itu diajarkan tentang fundamental mereka yaitu satu Tuhan dan percaya kepada baginda Rasulullah sebagai seorang nabi. Dan Islam itu adalah agama yang sempurna, monoteistik yang sempurna dan siapapun pemeluk agama Islam di dalam perspektif Judaism berhak mendapatkan olam haba. Jadi nggak ada masalah ya. Itu dari sisi teologis. Kalau dari sisi yang glamor, ya saya masih pegang Iklima Bang Jul. Iklima itu paling seksi dari asprinya Bang Hotman Paris ya. Oke lanjut sambut. Oke. Jadi ini iklimnya ya, kita bandingin dulu. Kok jadi bandingin perempuan gitu? Ya, ini ya, ini iklimnya ya. Agak lebih ini aja dia ya, ada agak lebih gendut, agak lebih berisi lah. Jangan bilang orang gendut. Ini memang luar biasa nih Hotman Paris nih. Si Ginting nggak tertarik untuk meniru ya. Sebelumnya shalom untuk Ginca. Halo Ginca, lagi ngapain? Aku sudah bisa ngomong, jangan dipotong-potong. Aduh, tapi boleh nggak Ginting? Aku minta tolong. Kamu bisa ngomong sesuai dengan tema, jangan ulang-ulang kayak radio rusa gitu. Pasti. Pastinya, cuman masalahnya cuma 10% yang ngomong sesuai tema, 90% ngalur ngidul. Gak perlu didengarin kalau nggak nyambung, gak apa-apa. Aku nggak dengar nggak masalah, penonton yang masalahnya terganggu. Masa kau kebijakanmu di tengah penonton sih, cemen Bukan amat. masalahnya, kasihan penontonku punya kuota harus mendengar kalimat yang nggak ada intinya gitu. Kasihan orang. Ya, Oke lah. mentingin mana sih? Oke, kita mulai. Siap-siap, Jul?
Mumpung sepi nih channelmu, jadi enak nih. Boleh, Jul? Iya, aku kasih 3 menit. Siap Grandan. Jadi, salam I love you teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja dan rezeki dicukupkan secukup-cukupnya, Jul. NKRI harga mati, TNI Polri selalu di depan, siap gerak 86 dan jadi gini, Jul. Bicara masalah mualaf, apalagi yang sesi-sesi cuy, ngeri kawan. Jadi aku teringat ini, Jul. Ada temanku dulu, Jul. Ngeri kawan. Cantik kali kawan. Iya kan? Pindah dia, Jul. Kutanya, loh, kok iso? Kan gitu, Jul. Kok tiasa gitu? Cenah. Bahasa Bataknya, Jul. Iya, kalau di ajaranku yang lama nggak bisa masalah di poligami, kawan. Oh, gitu. Masalahnya aku lagi berteman sama om-om nih. Kan gitu, Jul. Ngeri, kawan. Ih, kok bisa gitu? Iya. Biar bisa sah nih. Kan begitu, Jul. Jadi yang kedua, yang ketiga. Jadi, kok begini ya? Ya nggak apa-apa lah itu hakmu lah. Kan ku bilang sampai dia lupa juga, Jul. Puasa itu 1 bulan full katanya, Jul. Lupa dia rupanya ada isi, Jul. Ngeri, kawan. Ngori, kawan. Ya, jadi nggak ngerti, Jul. Kadang yang spontan-spontan ini, Jul, perlu ditelisik, Jul. Apa sebab musababnya, kawan. Jadi jangan pernah ya bermain-main dengan yang terlihat di permukaan, kawan. Jangan. Jadi kalau ada ajaran seberang tuh, Jul, ngeri, kawan. Mengagungkan apa yang terlihat di permukaan, kawan. Ngeri, kawan. Ya pakaian lengkap, Jul. Pagi sampai sore, Jul. Malamnya jualan juga, Jul. Ngeri, kawan. Jualan apa? Ya tahu sendiri lah, Jul. Nggak perlu kujelaskan, Jul. Kan begitu. Ada buka warung juga, kawan. Jadi kalau yang gini-gini sih udah hal yang biasa sih, Jul. Jadi orang itu kadang pindah sana, pindah sono. Ya haknya sih, Jul. Cuman ya kita lihat lah gitu. Kan ada track record, Jul. Jadi harus cerdas itu penonton sih. Ya, kalau mau ikut-ikutan ya silakan aja sih. Kalau mau tren-trenan gitu loh, nggak apa-apa. Ya kan, wajar gitu loh, Jul. NKRI harga mati pokoknya, Jul. Ya, jadi apa yang menarik buat channelmu, Jul, kok ambil aja, Jul. Kan gitu, kok kan jualan di sini, Jul. Iya kan, jadi perlu kau telisik juga, Jul. Ya, orang pindah tuh sana sini, apa sih sebenarnya? Motivasinya apa? Kan gitu. Apalagi sekelas public figure, Jul. Nggak main-main itu, kawan. Ngeri, kawan. Ya, orang juga buka channel, lihat-lihat juga, Jul. Kadang intip-intip juga kan komen-komen orang. Terpengaruh ke sana, di drive istilahnya, Jul. Jangan mau, Jul. Kau harus tetap tegas. Oke, Ya, habis waktu apapun kata Ginting. orang. Ya, oke, silakan, Jul. Silakan, Jul. Ya, jadi sudah 3 menit. Yang pertama aku mau bilang ya, udah aku bilang dari awal, masalah dia motivasinya pindah apa, itu pribadi lepas pribadi, bukan urusan aku juga. Ya, yang pertama tidak mengurangi apapun dari diriku, tidak membuat dosa diriku, dan tidak menguntungkan diriku juga. Jadi itu urusan dia. Kalau aku kan cuma mengabarkan Ginting ya. Kalau mengabarkan pun salah, nggak tahu lagi aku mau buat konten apa dibuat sama si Ginting ini. Itu yang pertama. Terus kedua, ya, kau sendiri udah bilang ini public figure, nggak main-main ya. Ya public figure itu nggak main-main. Kalau dia agama berani dia mainkan, mampus dia Ginting ya. Saya jamin mampus gitu. Nggak mungkin dia hari ini pindah, terus besok pindah lagi ke sana. Bahaya itu. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Di sini nggak boleh agama itu dipermainkan sesuka hatinya. Kalau di barat sana boleh gitu. Ya, kalau di barat mungkin gitu kan. Hari ini agama ini, besok pindah lagi agama ini, lusa pindah lagi. Terserah dia. Ya, kalau di barat sana. Terus yang ketiga, ya dibilang ada orang pakaian lengkap malam jualan dia. Ya baguslah dia. Ya bagus dia istilahnya jualan gitu kan, cari kerjaan yang benar gitu jualan. Tapi nggak tahu lah ya. Terus masih mending gitu. Jangan dipotong Ginting ya. Terus masalahnya Jul, buka agak warung mending. loh, Jul. Buka Oh, buka warung, warung. Jul. Si Buka warung Palin tuh paham mending. itu. Oh. Jadi ada orang ya, tapi masih mending dia. Dia buka warung itu kan cuma malam, ada waktunya dia untuk keluar. Jangan dipotong. Ini bandel, aku taruh dulu di backstage dulu. Dia ketawanya mengganggu orang. Ya, ada orang
buka warungnya dia malam, pagi dia buat baik, ya bantu orang, ngurusin keluarganya, masih mending. Ada juga di agama seberang, ya karena nggak ada hukumnya nih, jualan terus dia dari pagi sampai besoknya 24 jam buka warung gitu. Ya, warungnya buka 24 jam. Jadi semua ya jualan terus gitu, nggak mikir dia gitu kan untuk dirinya, untuk istirahat, untuk keluarga, ya untuk yang lain-lain. Saya nggak tahu ya kalau barometernya seperti itu, menurut Ginting apakah lebih baik ya. Tapi bisa jadi bagi Ginting, kalau mau jualan tuh jangan tanggung-tanggung. Jangan malam aja jualan. Kalau bisa 24 jam jualan ya, biar banyak untungnya. Jadi di situ sih saya mau bilang, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Nggak mungkin semua keurusin. Ya, nggak mungkin kita bisa ngurusin orang-orang yang nggak ada hubungan sama kita. Jadi saya rasa si Mona ini ya, Mona ini sebelum ambil keputusan dia juga sudah mikir ya resiko-resikonya plus minusnya. Karena makin terkenal seseorang, makin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya sama, misalnya kamu ini public figure, kamu ngomong suatu kalimat ya, yang padahal kalimat tuh orang biasa ucapin itu biasa, tetapi begitu kamu yang ucapin itu bisa jadi masalah. Jadi beda ya. Kalau tukang beca asal ngomong itu nggak masalah. Ya dia di warung ngomong sama orang asal-asal nggak masalah. Begitu kita ngomong kok jadi masalah. Ah, ini yang ngeri. Ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang benar-benar harus hati-hati. Contoh, Ginting mau saya bilang bal-bali, ya aku bilang Ginting ini ku bal-bali kalau ketemu, ku celup-celupkan dia, ya kalau perlu kita celupkan 24 jam, ya atau kita sepak-sepak, nggak masalah sih Ginca. Tapi ada orang kita bilangin seperti itu, ngamuk gitu kan, ngamuk sengamuk-ngamuknya, dendam seumur hidup. Nah ini beda. Jadi memang kalimat yang sama bisa berbeda arti kalau yang mendengarnya beda atau yang menyampaikannya orang berbeda ya. Antara yang dengar atau menyampaikan berbeda itu pasti bisa beda. Oke, saya lanjut ke Bro Valen. Kenapa ginting muncul? Kalau yang cewek-cewek dia cepat ya. Ginting ini kalau yang kayak ini dia cepat, apalagi kalau ada perempuan-perempuannya. Tapi kita harap maklumi ya, kenapa ginting cepat? Dia pingin jadi teman baiknya. Biasanya tuh yang agak-agak gemulai, itu sama cewek pasti dekat, cepat dia. Tapi bukan karena sesuatu. Tapi dia menganggap, oh ini bisa jadi teman baik. Bisa jadi teman baik ya. Karena agak gemulai Ginca ini. Ya lanjut Bang Valen, mungkin ada yang mau ditanggapi Bang, perihal omongan nggak penting dari Ginca juga. Iya ya, jadi mungkin naluri seorang laki-laki ya, termasuk Bang Ginting juga wajar lah kalau lihat yang seksi, pastilah yang namanya cowok kan gitu. Bukan Mungkin dia, juga setahu aku dia kalau lihat anjing yang juara gitu baru cepat ya. mungkin juga di tempat ibadahnya Bang Ginting nggak ada yang itu ya, nggak ada yang itu ya, bisa jadi seperti itu kan banyak tuh tempat-tempat ibadah dari saudara-saudara kita yang Kristen kan Oh nggak ya, tadi aku tanggapi Bang Valen, sorry. Mumpung aku masih gimana. ingat ya. Dia ngejek kawannya lagi. Aku nggak tahu Hmm. perempuannya dia yang masuk itu di kampung dia atau enggak. Ya mungkin di Hmm. kampung dia lagi gitu ya. Jadi ini menambah deretan orang-orang nggak benar di kampungnya gitu. Menambah deretan. Parah kocul. Loh, kok parah? Aku kan ngomong berdasarkan kamu yang ngomong gini. Kamu yang bilang di kampung kamu mana gini. Nanti ku tanggapi, Ternyata, Jul. Nanti ku tanggapi. ya, ternyata perempuan yang di kampungnya Ginting pun ya seperti itu. Jadi pindah agama untuk nikah, untuk dipermainkan gitu kan. Wah, ini memang ngeri kampung Ginting ini ya. Ini kalau masih zaman perjanjian lama, kurasa kampungnya Ginting itu sudah dilenyapkan ya, sama seperti Sadam dan Gomorrah. Dan ya kita beruntung lah, kita nggak hidup di zaman dulu. Kalau nggak itu dihajar itu si Ginting punya kampung. Tapi aku nggak tahu juga ya benar apa nggak, karena Ginting ini suka membuat fitnah untuk kampungnya sendiri. Ya biasalah, kalau ada orang yang tersingkirkan dari kelompoknya, ya dia kepahitan dengan kelompoknya, dia biasanya menjelek-jelekkan kelompoknya. Ya sama kayak si Kinca ini kan, terusir dari kampungnya, ya udahlah kampungnya lah yang dihina-hina terus sama dia. Ya lanjut Bang Valen, sorry tadi aku potong. Ya, jadi wajar ya kalau cowok itu ngelihat seksi, kecuali dia punya kelainan seksual, nah itu beda lagi kan gitu. Ya kalau
bagi saya untuk menanggapi Bang Ginting ya, apa ya? Ya yang seperti dibilang Bang Julis ya, Bang Ginting ini selalu membawa kampungnya gitu. Jadi daftar dari orang-orang di kampungnya ini nggak ada satupun yang diperspektifkan secara positif gitu. Negatif mulu ya kan. Ya benar apa yang dibilang Bang Julius ya. Dikit-dikit bawa kampungnya something happen dengan kampungnya Bang Ginting gitu. Ya kalau saya menanggapi ya itu aja ya. Itu aja lah. Oke lanjut Bang Julius. Oke, Jul, di ku sini ada. tanggapi dulu Jul. Ku tambah gini Jul. Ini menarik Jul. Jadi gini Jul. Jadi kalau kau jeli ya, si Valen juga kalau kalian jeli. Kadang itu yang mempromosikan kampung itu. Jadi inilah kalian, teknik marketing kalian nggak tahu. Ya, kadang begini. Sama kayak artis-artis itu Jul. Kadang mereka ada juga yang settingan kok. Ya nggak ada gerasa gerusuk mereka tampilin. Ya, seolah-olah itu aura negatif. Tapi kan laris juga tuh orang kan gitu. Diundang tiap hari, Jul. Jadi, kalian harus mulai pelajari itu. Teknik-teknik begitu namanya ilmu komunikasi, Jul. Nggak sembarangan, Jul. 6 SKS, kawan. Ya, jadi buat teman-teman Jul, baik di live chat segala macam. Nah, mereka juga harus sudah mulai, Jul. Upgrade levelnya. Kan begitu. Jadi, nggak guna emosi-emosian, nggak guna lah. Kan gitu. Jadi, disaring aja. Kalau omongan Bang Ginting, Jul, pasti ada yang positif, Jul. Pasti, Jul. Kalau diselami dengan benar, Jul. Ya, contoh yang tadi, Jul, yang aku bilang jualan itu, Jul, itu ngeri, Jul. Ngeri, kawan. Itu fakta loh, Jul. Aku nggak ngomong-ngomong kosong, Jul. Fakta itu, kawan. Tapi itu oknum, kan begitu. Nggak bisa kita generalisir semuanya, Jul. Nggak. Ya, oknum pasti ada, Jul. Gitu Setuju. aja sih. Iya. Ya, nggak baik di kami juga ada begitu juga kok, Jul. Sama kok. Iya. Ya, itu Nggak oknum banyak, lah, 24 pilihan jam. itu. Itu Ya, pilihan cuman hidup. kalau yang di sana jualannya 24 jam. Berarti Jul, kalau itu cantik kali kalau itu Jul. Beda sama kalian Jul. Cuman malam tok kan gitu loh. Rajin kali kalau di sebelah. 24 jam dia jualan. Oke. Ada lagi? Tapi kok bisa bejat semua orang di kampung kau Ginting? Apa salahnya Oh kampungmu gini itu? Jul, bukan Jul. Aku bukan bicarain bejat, bukan itu loh Jul. Jadi gini, kita kan mau bicarain culture Jul. Budaya Betul. itu di Kau bilang setiap daerah itu bapak-bapak di ada sana. Jul. Iya, kau bilang bapak-bapak di kampung kau nggak kerja. Kerjanya jualan koyok di warung kopi. Ya, malas-malas semua. Ya. Terus mama-mamanya pun nggak ada yang beres waktu itu kau bilang. Cari kutu. Cari kutu. Habis itu ngegosip juga gitu kan. Terus jadi sekarang gini, perempuannya pun begini. Waduh, entah apa lagi tuh. Gini Jul, kan nggak aku bilang tadi perempuan itu di kampungku pada saat aku kuliah, aku bilang. Jadi gini Jul, menariknya Nah, kau bilang tadi kuliah. Bentar Jul. Kalau orang Jul nggak kerja warung kopi emang apa salahnya Jul? Kan bukan di situ esensinya Jul. Bayangin Jul, dia nggak kerja aja Jul bisa tahu semua dari sama sampai mereka kan ngeri Jul. Artinya banyak baca Jul. Artinya banyak baca Jul. Kok sekarang ini Jul di Jakarta Jul, di Indonesia lah aku bilang. Informasi itu bisa dijual Jul. Hati-hati kok kawan. Reportase, wartawan, dia jualan apa? Informasi Jul. Jadi harus mulai cerdas gitu loh Jul. Jadi kalau ngambil positifnya, berarti di kampung si Ginting orang bapak-bapaknya rajin baca ya kan itu. Rajin baca berita Jul. Berilmu Jul. Dulu kau bilang infonya salah. Bukan info salah Jul. Jadi kadang kalau memang dites Jul, sumbernya dari mana kan itu, apakah lihat langsung apa enggak, itu juga nggak salah Jul, namanya memberitakan kan, reporting kan gitu. Dia bela ya. Bukan, berarti kau belum dapat poinnya Jul. Belum dapat kau poinnya. Aku udah dapat. Ini Ginca di sampingnya ini lagi ada mamanya, jadi nggak berani dia bilang kampungnya. Enggak, udah pulang. Udah pulang Jul. Udah balik Jakarta. Jadi kalau di KPI itu justru Jul, di sana itu apa ya? Ego itu main, iya betul Jul. Ego untuk apa? Ego untuk mendapatkan informasi yang mutakhir Jul. Itu ngeri Jul. Jadi luan-luanan baca koran Jul. Jam 5:30 udah mantengin Jul. Itu kan hal yang positif itu Jul.
mencari informasi walaupun dia tidak ada di tempat, kan begitu. Sampai ujung dunia juga tahu. Kenapa rajin baca? Itu Jul, kalau positifnya Tapi diambil, itu sih. informasinya bohong atau benar? Begini, kalau masalah di media itu Jul, ya kita memang perlu buktikan sih. Kadang nggak semuanya juga benar itu. Namanya juga reportase kan. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang kita baca, salah nggak, Ginting? Nggak masalah Jul. Itu nggak salah Nggak Jul. masalah ya? Kalau ada tertulis nggak salah Jul. Cuman gini, kadang ada orang Jul yang dia sebenarnya tahu, dia hanya bacakan. Harusnya ada penasarannya. Jadi namanya critical Jul. Sense of criticism. Harus ada Jul. Pada saat mau baca, ini benar nggak sih? Oh, nantilah aku koreksi. Kan begitu Jul. Itu menariknya Jul. Itu yang membedakan orang cerdas dengan orang kurang cerdas Jul. Siap, tapi intinya nggak salah ya kalau kita menyampaikan apa yang kita baca. Yang penting jangan kita tambah-tambah aneh-aneh ya. Oke, di sini aku ada yang satu menarik, Ginca. Jadi Pak Mangapul kemarin malam ngamuk-ngamuk, Ginca. Ngamuk-ngamuk sampai nyuruh orang untuk melaporkan evangelis Yonatan Nandar ya. Jadi alasan dia ngamuk rupanya gara-gara Bang Nandar menyampaikan Yesus menikah yang informasi tersebut didapat si Nandar ya, itu dari membaca sebuah buku. Dan itu juga dibenarkan oleh si Mangapul ini, dia tahu ada buku itu ya. Jadi dia bilang, ini penistaan, harus dilaporkan ke polisi. Saya juga bingung gitu ya. Kita bukakan dulu. Ya inilah kalau saya bilang orang mau kritik orang lain tapi nggak bisa dikritik ya. Dia mau komplain Jul, orang tapi kau pernah baca undang-undang ITE nggak Jul? Pernah, nggak usah kau tanya lagi, tunggu ya, aku bacain dulu. Ya jadi gini. Ya silakan. Ya. Apa dasarnya Nandar mengatakan fitnahan itu? Bukankah pernyataan itu adalah penistaan agama Kristen? Siapa gerangan yang punya kemauan dan keberanian? Ini kalau Ginting nggak usah lah ya, karena Ginting nggak ada kemauan dan nggak ada keberanian serta kecintaan kepada Yesus sehingga melaporkan Nandar kepada kepolisian ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus tidak menikah. Perasaan nggak ada ditulis di Alkitab ya. Terus Yesus nggak dibahas menikah atau tidak, tapi nggak pernah ditulis di Alkitab Yesus tidak menikah, nggak ada. Terus ini ya dia bilang ya kesalahan Bung Nandar di mana pemahamannya dia ambil dari buku seorang jurnalis Amerika sekaligus penyiar. Jadi bukan seorang teolog biblika ya. Jadi dia tahu kalau pemahaman Nandar itu dari sebuah buku yang dia baca. Ya, jadi kalau mau komplain lah sama yang nulis buku. Ini tiba-tiba kok Pak Mangapul ngamuk ya. Itu yang pertama. Gini, tapi enggak, jangan dulu, aku jelasin dulu ya. Biar lengkap. Terus yang kedua masalah kalau kau tahu alamatnya si Nandar Jul, aku siap juga laporin dia tuh Jul. Aku pengen uji materi sama dia nanti. Serius lah. Kalau kau tahu nama lengkapnya, alamatnya Jul, aku laporin tuh Jul, serius. Karena gini Jul, Undang-Undang ITE Jul, perhatiin ya, Undang-Undang ITE, orang yang ikut mendistribusikan itu kena juga Jul. Hati-hati kalian. Contoh kayak kasusnya video Ariel Jul. Itu kan ngeri kawan. Itu bukan hanya dia harus cross check informasi itu benar apa enggak, memfitnah apa enggak. Tapi kalau dia bacakan itu sama juga dengan dia mendistribusikan Jul. Itu bisa kena si Nandar, serius loh. Si Nandar ini kena ini. Gini. Enggak, ini abu pertama ya. Ini kita pernah bahas dulu sama ahli hukum, tapi karena Ginca bukan ahli hukum, saya skip aja ya. Itu yang pertama. Terus kedua, itu buku resmi, bukan buku yang dicetak dengan uang pribadi. Contohnya bukunya si Luga, bukunya si siapa? Edis ya, yang notabene cuma bayar pakai percetakan. Ini buku yang sudah lulus sensor. Ya, sudah lulus sensor, sudah istilahnya bestseller ya, salah satu bestseller, dan sampai sekarang tidak ada teolog ya, tidak ada teolog yang bisa membantah dengan data, cuman bisa dengan argumen, belum bisa membuktikan dengan data. Karena sesuatu yang nggak ada, ya itu bisa plus, bisa minus. Ya contoh, misalnya kita bicara tentang Ginca, ya sampai hari ini kan kita nggak tahu Ginca ini punya anak atau nggak, karena Ginca nggak sampaikan. Ya, Ginca nggak pernah waktu live menyampaikan dia punya anak atau enggak. Jadi kalau ada yang bilang Ginca punya anak 3, salah nggak? Ya itu berdasarkan spekulasi dia, ya berdasarkan mungkin dia melihat-lihat sesuatu. Begitu juga kalau ada yang bilang, enggak lah, Ginca itu mandul, nggak ada anaknya. Ya, itu salah nggak? Ya nggak juga gitu. Jadi bisa plus, bisa minus.
Sampai hari ini tidak ada teolog satupun, bahkan dari kekristenan bisa membantah pernyataan itu karena memang tidak tertulis, ya. Tapi ya sudahlah, kita balik lagi ke masalah mualaf ini, ya. Terus di Ginting juga mengatakan ya bahwa ya perempuan ya. Tadi kan aku dengar perempuan Kristen Ginting, tiba-tiba kau bilang di kuliah kamu. Tadi kan di awal kamu nggak ngomong, ya. Tadi awal kamu nggak ngomong karena setahu aku kamu kuliah di mana kau kuliah Ginting? Rahasia lah. Oh ya udahlah, kalau itu pun rahasia ya. Tapi setahu aku kalau kau di Jawa, hampir mayoritas kuliah-kuliah di Jawa itu kan orang ini ya, Yang pasti orang keren-keren lah, Jul. ya. Kecuali kamu sekolah di STT ya. Kalau di STT nggak mungkin ada Muslimnya gitu kan. Jadi kalau dia ubah agama gara-gara hal itu, ya itu pribadi lepas pribadi gitu kan. Terus masalah jualan tadi udah kita bilang ya, lebih mantap di sebelah gitu ya. Ini harus belajar mungkin yang perempuan itu kalau dia mau jualan malam, ya mungkin sekalian aja gitu. Pindah ke sebelah, karena di Islam nggak enak kan dia kan. Pagi nggak bisa jualan, ya siang nggak bisa jualan. Yang bisa jualan cuma malam, kasihan dia. Kalau mau jualannya maksimal, ya mungkin harus pindah lah ke agama sebelah gitu kan biar lebih maksimal bisa 24 jam. Itu sih yang mau saya tambahin. Oke, dari Oh Bang ya, Uco, gini Jul. bisa ngomong? Gini Jul. Dia lagi OTW. Gini Jul, menariknya Jul, di klien, sorry ya, bukan di klien ya, di seberang ya. Yang pagi sampai sorenya itu jualannya jualan apa Jul? Jualan kemunafikan Jul. Ini ngeri kawan. Jualan kemunafikan Jul. Malamnya baru aslinya Jul. Berbeda gitu kawan. Kan gitu. Jadi menyangkut Nandar tadi Jul, itu aku sepakat dengan Pak Mangapul ya. Laporin dia. Nanti biar kita lihat. Karena dia Nandar bukan bertanya di situ, tapi memberikan statement Jul. Itu bahaya Jul. Serius. Hati-hati Nandar itu. Tapi sudah sering dilaporkan, Ginting. Udah keberapa ya? Kalau kamu ikut lapor juga untuk yang kesekian kalinya kok nggak ada masalah. Nanti coba kita lihat ya. Nanti coba kita lihat. Gini, bukunya itu Jul terbit di Indonesia nggak Jul? Itu pertanyaannya Jul. Terbit lah. Kau pikir dia beli di mana? Di mana? Kan googling sekarang bisa dapat Jul. Coba kasih ya penerbitnya di mana dia Jul. Oke, nanti aku mintain. Itu bisa di Bredel itu. Iya, Pak En Bancai juga ada. Pak En Bancai waktu itu juga itu. Jadi nanti aku minta sama Pak En Bancai dulu. Kalau aku sih nggak gitu tertarik lah, karena aku nggak peduli juga ya. Yesus mau ngapain, mau salto-salto, mau apa itu urusan agama sebelah lah. Ya, yang kita tahu pokoknya Yesus tuh bagi kami nabi, ya udah selesai gitu. Terus apa tadi? Masalah jualan kemunafikan. Terima kasih gitu sudah mengingatkan ya. Masih mending lah ada jemaat awam yang munafik gitu ya. Istilahnya orang Islam yang KTP. Ya, dia KTP-nya Islam tapi dia munafik. Dibandingkan ada agama sebelah, pemuka agamanya yang munafik. Ini yang saya agak miris gitu ya. Apalagi yang di dunia maya ini, belakangan ini yang kita lihat tuh ya kemunafikan semua gitu kan. Title-nya ini, ketahuan. Rupanya pelihara janda Salome. Rupanya begini-begini ya. Jadi, ya plus minus lah kita bilang ya. Tapi lebih banyak minusnya yang di sebelah sana. Jadi ya sudahlah. Itu sih yang mau saya bilang. Oke, dari Bang Valen ada mau ditambahin daripada diam-diam atau mau dibal-bali juga sih Ginting ya? Iya, oke. Ya kalau saya nih pribadi ya, sebenarnya itu bukan bukan ajarannya, orangnya itu person pribadi seseorang kan gitu. Tetapi memang survei membuktikan banyakkan yang di RT 16 kan gitu. Kita kembali lagi ke tadi ya yang ke mau mualaf itu bagus itu ya. Ada satu bentuk mungkin keseriusan ya, ada satu bentuk iman dia ya. Terlepas dari dia mau brandnya kayak begitu, marketingnya kayak begitu, apalagi seorang public figure ya. Jadi public figure itu benar yang dibilang Bang Julius. Dia ngomong sedikit aja memberikan satu frasa. Kalau dia lagi lagi live atau lagi apa gitu, pasti akan menjadi omongan untuk para netizen, dan itu juga bisa di framing oleh para netizen ya. Ya dari itu semua bagi saya cukup bagus gitu loh. Jadi ada satu pergerakan di mana dia bisa punya schedule untuk meninggalkan iman dia yang lama menuju atau hijrah ke iman yang baru ya. Dan iman yang baru itu cukup bagus gitu loh. Islam itu bagus ya kan.
yang mengajarkan satu Tuhan. Dan kalau kita ngelihat public figure di luar sana, ya saya juga objektif, banyak sekali setting ya kan, hanya untuk sebagai label marketing supaya namanya melejit kan gitu. Banyak sekali ya. Contoh lah, salah satu contoh ya, yang lagi viral juga, salah satu artis yang selalu berpolemik ya, kita tahu inisialnya NM ya. Udah tahu ya para netizen yang lagi viral sekarang, yang udah menjadi tersangka ya. Nah itu juga dia terlalu apa ya, selalu terlibat dalam hal polemik gitu loh, perdebatan. Mungkin apa ya, bisa dibilang settingan mungkin, atau dia seperti itu gitu loh. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali public figure itu yang settingan gitu loh. Seakan-akan dia, nama dia meredup, terus dia bikin satu narasi, gimana caranya biar nggak meredup, itu pasti ada ya. Jangankan begitu, jangankan di lingkup public figure ya. Di semua agama saya percaya ada yang seperti itu gitu. Saya nggak akan ngomongin agama lain, di Judaism sendiri narasi-narasi seperti itu ada gitu. Kenapa itu ada? Karena setiap pribadinya masih belum mengenal tentang Torah. Banyak mereka mengajarkan Torah, ya kan? Banyak mengajarkan Torah, tetapi apa yang dilakukan tidak mencerminkan sebagai seorang pelaku Torah. Saya ngomongin diri saya sendiri ya. Saya nggak perlu ngomongin orang lain, karena saya juga harus introspeksi diri sebagai apa ya? Sebagai kajian untuk kita semua itu. Jadi hal seperti itu wajar dan itu banyak ditemui ya. Makanya banyak orang itu berbicara tentang Torah, berbicara tentang halakha, berbicara tentang everything about Judaism. Tetapi kelakuan dia nggak mencerminkan seorang pelaku Torah. Dan kalau kita melihat bagaimana mayoritas masyarakat di seluruh dunia, mayoritas yang mereka mempercayai dengan adanya Tuhan, terkait masalah pindah agama, bagi saya itu hal yang lumrah gitu. Kenapa? Karena manusia itu memiliki free will, memiliki kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang enggak baik gitu. Tetapi ada satu apa ya, fenomena yang membuat saya itu menjadi banyak berpikir gitu. Banyak orang itu pindah dari keyakinan yang lama ke keyakinan yang baru, dan itu dibikin menjadi satu marketing untuk suatu pembenaran. Bagi saya sendiri ya, perpindahan dari orang keyakinan dari yang lama ke yang baru itu sebenarnya tidak menjadi satu rujukan gitu, tidak menjadi satu rujukan bahwa orang itu benar-benar apa ya, benar-benar mau gitu. Kan ada juga tuh yang cuma dibuat settingan, itu nggak menutup kemungkinan. Tapi ada juga dia yang hijrah ke iman dia yang baru itu sesuai dengan keyakinan dia gitu. Akhirnya dia mendapatkan satu iman yang benar-benar fitrah, kembali ke penyembahan satu Tuhan, dan itu menjadi nilai positif gitu. Makanya banyak orang itu selalu menomorsatukan, iya loh dari pindah ini sebenarnya nggak kayak begitu gitu. Itu bukan menjadi satu nilai yang bisa dikatakan fundamental gitu. Ya percuma aja dia pindah ke keyakinan yang baru, tetapi kelakuannya masih menimbulkan dosa, kan kasihan nanti. Agama yang baru akhirnya dicemooh gitu loh. Makanya Judaism, kalau ada orang mau ke convert ke Judaism, itu pasti ditanya motifnya apa kan gitu. Takutnya apa, nanti kalau dia udah masuk ke Judaism terus dia bikin salah, nah itu akibatnya apa? Mencoreng nama Judaism. Gara-gara tadi kita memperbolehkan convert gitu loh. Makanya sama kalau di Judaism itu orang convert nggak sembarangan, harus dicari tahu dulu motifnya seperti apa kan kayak gitu. Makanya saya sangat setuju jika ada dari kalangan manusia itu bisa kembali ke fitrahnya, itu sangat bagus gitu loh. Dan Judaism itu sangat mendukung gitu. Supaya apa? Supaya Mesias kami ini cepat datang gitu loh. Semua orang mempromosikan satu Tuhan seperti yang ada dalam Zefanya.
Sefanya 3 ya, ayat berapa itu? Di Sefanya 3 itu ada satu narasi khusus untuk bangsa di luar Israel, bahwa bangsa-bangsa tersebut mulai kembali kepada satu Tuhan dan mempromosikan satu Tuhan. Itu nilai teologisnya. Makanya bagi kami merindukan bahwa semua bangsa itu kembali ke satu Tuhan. Karena kita tahu, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan, Tuhan yang benar itu ya cuma Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub gitu. Terlepas dari itu semua, banyak sekali intrik dengan label marketing untuk membuat orang tersebut menjadi satu public figure, supaya karirnya nggak redup, dia bisa mencetuskan satu narasi yang bisa dibuat sebagai bahan perbincangan. Itu ada motifnya. Terus ada juga yang dia benar-benar, saya ini mau kembali ke fitrah saya, itu ada ya. Jadi kita tidak bisa berpikir satu jalur, kita juga harus objektif. Oke, dari saya itu dulu, Ko Julius. Oke, makasih Bang Valen. Ya, Bang Ucok sudah bisa ngomong Bang. Sebelumnya Assalamualaikum ya. Tadi belum sebut. Maaf. Ya, silakan. Ya. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya kagum sih kalau ada yang mualaf gitu. Tetap ya kita sebagai muslim menyikapinya positif. Karena memang kita harusnya memang bersikap positif terlepas daripada modus atau apapun itu. Nah, itu satu memang kalau saya bilang memang salah satu kelemahan ya, banyak orang mengaku-ngaku muslim ternyata tidak kan gitu. Tetapi walaupun dia mengaku-ngaku, kita tidak bisa juga memponis misalnya gitu kan. Itu. Ya mudah-mudahan saja memang dia secara kafah ya, tidak sekedar untuk popularitas dan hanya untuk mencari apa ya, kalau dibilang nama lah. Tidak, mudah-mudahan tidak. Sebab orang kalau memang untuk itu dia cari ya pasti ya memang dia dapat, karena memang kita disuruh ya tidak untuk mencurigai hal-hal seperti itu, apalagi yang menyangkut orang yang bersahadat kan gitu. Nah itu nggak bisa. Memang itu dia, makanya kayak kejadian Yudi dulu ya kan. Ya kita tetap walaupun dia ternyata dia di Kristen, nanti dia di Islam, dia ngomongnya Islam, di sono balik lagi gitu kan. Ketika dia bilang dia Islam, kita juga nggak bisa memponis. Ya terlepas dari ini ya, walaupun misalnya di KTP-nya memang Kristen misalnya, kalau dia bilang dia Islam, ya kita nggak bisa juga ini gitu memponisnya secara langsung gitu tanpa harus membuktikan gitu kan. Nah, ya kalaupun misalnya seperti itu yang terjadi, ya mungkin akan lebih fatal ya, karena kalau orang dibohongi itu pasti marah kan. Nah, itu yang mungkin ini ya menurut saya. Cuman sepanjang pengamatan saya sih, seorang Hotman Paris sendiri juga sering berguru kepada ustadz-ustadz kita gitu. Cuman mungkin hidayahnya aja belum nempel gitu. Nah kalau sekretarisnya yang nempel ya hidayahnya, ya insya Allah akan menular juga, bakal bisa jadi gitu ya, karena sudah ada yang orang dekatnya dikatakan sangat dekat dengan beliau ternyata mualaf, ya bisa jadi dia mungkin akan semakin dekat dengan hidayah itu, insya Allah kita doakan gitu. Nah kalaupun misalnya masalah popularitas itu saya kira tidak ada masalah. Memang itulah kalau kita ini kan melihat hal-hal seperti ini pasti kita senang, dan walaupun kadang di belakang ternyata kita tahu wah ini untuk popularitas, ya tetap saja gitu. Ini bedanya kalau saya sendiri pribadi ya gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya, saya teringat tadi yang di kampungnya Ginca itu ya. Kalau daerah Karo ya, mohon maaf nih, Karo saya punya banyak teman dulu. Saya bahkan ini ya pernah tahun berapa ya, mohon maaf nih Bang Ginting nih, kalau ke Brastagi saya dulu tiap minggu saya naik bus dulu Sinabung ya ke sana ngajar tahun 98 loh. 98 itu di kadang penuh itu kan. Nah saya melihat dalam posisi waktu itu ya, beberapa teman saya ini memang agak apa ya, kalau dibilang kurang begitu penting dengan masalah agama, saya lihat begitu. Beberapa teman ya, bukan semua mungkin. Nah, ini ciri khasnya kawan-kawan saya mungkin tuh yang kebetulan orang Karo ya. Jadi kebetulan kami juga berbaur memang multi etnis.
termasuk waktu itu ada satu orang bule Australia juga, ya seperti itu gitu. Sepertinya agama itu nomor berapa gitu di kawan-kawan itu. Nah makanya saya bilang kalau ke itu tadi yang case yang disampaikan Bang Ginting tadi ya bisa jadi memang ya kan dari sononya memang begitu gitu. Gitu. Jadi ndak asing sih kalau aku kalau ke orang Karonya memang begitu katanya itu seperti nggak asing. Kebetulan teman-teman, tapi tidak semua ya. Ada juga teman saya di situ jaga masjid, Bang. Masjid kalau abang turun dari Gundaling itu ada masjid itu di bawah itu. Nah itu di situ ada teman saya itu. Orang Karo sama orang Pak-Pak lagi. Orang Pak-Pak gitu. Ya dari saya itu dulu kok Julius lanjut. Oke, ya masalah kalau memang orangnya parah itu urusan dia dan nggak ada ruginya juga sama kita kan udah saya bilang ya. Terus untuk Ginting ada ruginya nggak? Nggak ada juga. Ya nggak ada untung nggak ada rugi. Terus kalau bicara untuk cari sensasi supaya viral supaya terkenal, ya saya rasa hanya orang bodoh yang berani bermain dengan agama di Indonesia. Karena kan sudah ada sejarahnya kalau Indonesia ini sangat sensitif dengan agama. Beda dengan di Amerika, beda dengan mungkin di Eropa. Di sini agak sensitif gitu. Jadi terlalu beresiko kalau menjadikan agama itu untuk bahan popularitas. Kalau mau popularitas ya mungkin ya dia cari gampang aja gitu, pacaran sama Ginting kayak atau menikah dengan Ginting gitu kan, yang notabene agak sinting gitu. Jadi orang pasti tanda tanya, kok mau gitu kan? Kok mau kok sama si Ginca itu? Ginca itu kan nggak beres ah. Itu pasti akan jadi buah bibir juga gitu kan, akan jadi perbincangan di mana-mana. Kok mau sama orang seperti Ginca? Itu udah cukup untuk menaikkan popularitas. Sering kita lihat artis itu kan kayak tiba-tiba nanti dia menikah, pacaran sama siapa, ya yang tujuannya itu settingan menaikkan nama mereka. Ya, paling biasanya pacaran gitu. Kalau agama terlalu beresiko, salah-salah bisa kena ban habis-habisan dia. Ya, salah-salah nanti nyusul Holy Wings itu. Ya, dan saya rasa Holy Wings ini udah jadi pelajaran yang sangat telak lah ya bagi orang Indonesia untuk jangan berani bermain-main dengan yang namanya agama. Jadi saya rasa udah sangat clear hal tersebut ya kalau bicara popularitas. Oke, Ginca, ada lagi mau ditambahin? Udah Ya, 8 Jul, menit. aku tanggapin sedikit ya, Jul. Ini begini, ada tadi dua kalimat menarik dari Valen loh, Jul. Serius. Jadi gini, yang pertama, proses convert ya atau proses pindah ajaran, seberapapun yang kutangkap ya dari omongan paling bagus itu, seberapapun jumlahnya, Jul, itu bukan menjadi barometer atau patokan atau parameter kalau ajaran itu benar. Nah, ini menarik yang Valen tadi loh. Kalau misalnya kalian jeli ya, itu bagus. Jadi bukan melihat orang yang pindah, oh ini agama ini benar. Belum tentu. Apalagi jumlahnya, Jul. Kalau di kami, walaupun katanya kan, walaupun 10.000 rebah di sisi kiriku, 1 juta pun rebah di sebelah kananku, iman kami nggak akan gentar. Artinya nggak ngaruh yang gitu-gitu. Jadi apa yang terlihat di permukaan nggak ngaruh. Ya, bukan menandakan itu kebenaran itu. Kira-kira begitu, Jul. Itu menarik yang kalimat Valen tadi loh. Kalau kalian benar-benar jeli ya. Yang kedua, Jul. Yang kalimat kedua yang menarik dari Valen juga ada, Jul. Gini. Kalau di agamanya Valen, dia bilang pada saat ada orang yang convert ya ke dia, masuk ke dia, itu diselidiki dulu itu bagus, Jul. Sama dengan kami, Jul ya. Itu nggak ngasal, Jul. Jadi orang pada saat mau pindah, Jul, itu ada proses namanya katekisasi, Jul. Sebelum dia dibaptis, Jul. Itu lumayan lama, Jul. Bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Agak berbeda mungkin yang di seberang, Jul. Tinggal ngucapin aja. Selesai. Nanti tinggal belajar, kan begitu. Pada saat nanti belajar dia baru ketahuan, bisa balik lagi, ya itu urusannya dia. Tapi kalau di kita, Jul, prosesnya itu nggak secepat itu, Jul. Nggak secepat kilat, Jul. Jadi ada proses pembelajaran. Persis sama dengan yang Valen punya. Jadi nggak ngasal, Jul. Motivasinya apa. Dan dia dikasih pendidikan, Jul. Pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Alkitab, Jul. Ya, itu di kita, Jul, prosesnya, Jul. Jadi nggak bisa langsung jeblek, dia ngomongin udah selesai. Nggak begitu. Ya, jadi benar-benar dia harus paham dulu, mengenali dulu, Jul. Baru kita baptis, Jul. Itu bedanya kita ya. Ya, itu aja, Jul. Salam damai, Jul. Ini si Ginting lagi ngomong apa ya? Aku nggak ngerti ya. Katekisasi itu untuk orang yang mau dibaptis ya, dan itu nggak jadi kewajiban. Dan setiap gereja, setiap sinode itu punya kebijakan sendiri.
ya, setiap sinode. Kalau Katolik mereka memang lebih ketat di sekolahnya. Tapi kalau Protestan ya RT 16 ini agak lebih lempeng ya, lebih gampang gitu. Yang penting lu Oh, datang ke bukan. gereja. Itu kan tadi ku Nah, bilang yang di tempatku, Jul. Yang di oh tempatku ya, itu harus oke, katekisasi dulu, Jul. Nggak boleh sembarangan, Jul. siap, siap. Ya, jadi aku bingung nih Ginting di tempat dia, tapi dia nggak sebutin tadi namanya. Ya harusnya kan ngomong jelas. Ya, cuma di tempat saya, di tempat Ginting, ya, di tempat lain kan enggak. Yang notaben Kristen juga, ya. Coba kasih Banyak bukti, Jul. Di tempat yang lain itu enggak, Jul. Coba deh. Kasih bukti aja. Gereja apa gitu. Biar kita terbalik aja selidiki, Jul. Ginting. Ya, terbalik aja kasih bukti tempat lu seperti itu. Jadi di GBKP, Jul. Coba kau cek. Gereja Batak Karo Protestan. Kau cek di mana-mana. oke. Di semua tempat. Heeh. Iya, kau yang cek dong. Kau yang ngomong kok. Aku pula yang cek. Gimana sih Ginting ini? Kan aku udah kasih tahu, tapi kau penasaran kan? Kau cek nggak apa-apa gitu Tahu. maksudku, Ya Jul. udah aku balikin juga. Aku kasih tahu kau penasaran juga. Sama gitu. Kalau di beberapa gereja, yang penting kamu mau datang ya ke ibadah minggu, ikutin komsel, ya mereka sangat welcome. Ya, orang datang ke gereja aja mereka udah welcome. Apalagi kalau lu memang ya ikut dalam persekutuan. Jadi persekutuan itu kayak kelompok kecil. Ya, komsel ada yang kasih nama CG, ada yang nama komsel gitu ya. Yang seminggu sekali nanti ada beberapa orang doang gitu. Dan itu nggak ada masalah gitu. Kalau kamu mau dengan senang hati, apalagi dibaptis. Ya, karena ada juga itu yang di sebelah, ya, bahkan orang mandi di sungai itu dibilang orang murtad. Ya. Dari gereja lain yang sebelumnya dipercik, tiba-tiba mau diselam, ya, artinya mau dicelup lah, jangan bukan selam namanya, celup. Jadi dia mau dibaptis celup, ya, ada 300-an orang, itu langsung dibilang, wah, ini dari Islam pindah ke Kristen. Apakah 300 orang itu dikatekisasi? Apakah orang tersebut diajarin dulu? Enggak. Yang penting sudah dicelup. Kan itu dibilangnya. Di sebelah ya, bukan saya ngomong. Ya, jadi buktinya itu di sebelah ngomongnya seperti itu. Ya, jadi mereka ada 300-an orang, kita celup-celupin. Setelah kita celup-celupin, udah sah. Udah sah mereka menjadi agama sebelah. Ya, kan seperti itu. Jadi clear ya. Nggak perlu kita capek-capek. Sudah ada pernyataan dari YouTuber-YouTuber polemikus sebelah yang dengan jelas mengatakan bahwa yang penting mau dibaptis ya. Kalau kamu bilang sama Luga juga sama nih. Ini si Luga apa perlu kita panggil untuk menjelaskan? Ya syarat untuk menjadi seorang Silakan Kristen. panggil aja coba Luga, Jul. Sama Luga coba Wah, panggil, Jul. gimana sih? Luga itu kalau ngomong dia nggak bisa 1 jam lebih, dia maunya 2 jam, Iya, 3 iya. jam. Kalau aku. Jadi syarat bagi Luga yang penting kamu sudah mengakui Yesus sebagai bla 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 dan juga mau dibaptis sama Luga, udah selesai. Nah, itulah tanda kalau dia sudah menjadi pengikut Yesus, selesai gitu kan. Jadi kalau Ginting punya gereja seperti itu, saya nggak tahu, karena Ginting kan ngomong tapi nggak keluarin data. Ya kita anggap ini aja lah ya, anggap angin lalu saja lah, karena susah juga kalau aku bilang, anggap kita pura-pura percaya, karena kalau Pak Cihan Banjai bilang, kalikan 0 soalnya. Ya. Jadi mau gimana lagi, udahlah anggap aja, kalikan 0 aja ya, anggap Ginting tadi nggak ngomong, udah kita diam-diam aja. Oke. Jadi masalah menyelidiki, kalau dia kecil, seperti ya kita nggak bisa pungkiri kalau Yahudi ini kan atau Yudaisme itu kan lebih kecil, jadi lebih eksklusif, masih gampang disortir, sama seperti restoran-restoran ya. Kalau dia fine dining, kamu harus booking dulu fine dining kan jam berapa, ngontrolnya gampang. Tapi kalau udah kayak warung kopi yang rame pula, itu gimana lagi? Ya, pasti akan main masuk-masuk saja. Kita nggak bisa pungkiri kalau di dunia itu seperti itu. Kristen, Islam itu agama yang sangat besar. Tentu saja masalah iman itu pribadi dia. Toh ya kita ajas praduga tak bersalah aja semua kan. Kita anggap semua niatnya tulus. Kalau memang nanti niatnya nggak tulus, itu urusan dia. Ya, nggak berdosa juga sama kita. Biarin aja, itu urusan dia. Tetapi saya rasa kalau di Indonesia udah clear ya, agama itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Kalau kau pacaran atau kau mau nikah, mau salto-salto, kau buat sensasi misalnya di acara pernikahan kau salto, nggak ada yang peduli. Ya, sensasinya bagus, terkenal, tapi orang nggak akan marah. Tapi kalau agama kau permainkan, dijamin lah, ya, dijamin susah hidup kau gitu. Jadi nggak ada yang mau ngambil resiko seperti itu. Ya, saya rasa udah sangat clear lah. Kita belajar dari pengalaman,
belajar dari sejarah ya, bagaimana agama itu benar-benar sangat sensitif di negara kita. Kalau saya sih itu. Oke, dari Bang Valen, ada mau ditambahin untuk si Ginca ini? Ya, oke, semua udah dijelasin sama Bang Jul ya. Jadi kalau artis itu benar. Artis itu kalau di Indonesia ya khususnya, kalau udah ngomongin agama itu sensitif, itu kode etik mereka. Kenapa mereka itu sangat tertutup gitu loh. Ketika ngomongin konteks teologis agama. Bahkan kalau mereka diundang, kan ini sekarang kan udah banyak tuh kayak roasting kayak gitu. Mereka nggak akan menampilkan satu narasi yang sifatnya fobia gitu. Justru mereka menarasikan bahwa ada konteks toleransi. Nah, kalau ngomongin masalah agama dalam konteks toleransi nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika menyinggung satu agama, nah itu bermasalah, sensitif. Dijamin nggak akan laku dia sebagai seorang public figure. Tetapi ketika public figure itu menarasikan satu agama dengan bingkai NKRI, itu menjadi hal yang positif untuk para netizennya gitu. Tapi kalau sampai public figure itu menarasikan konteks teologi yang menyinggung iman lain, nah itu bisa berbahaya. Makanya banyak para artis itu kalau disuruh ngomongin agama mungkin 1-2 orang gitu untuk konteks bagaimana dia brandnya apa itu marketingnya supaya ada popularitas, terus dia mengambil satu statement tentang agama, nggak ada, jarang itu nggak ada gitu. Mereka nggak akan berani. Itu sudah jadi kode etik orang-orang artis, public figure, karena itu sangat sensitif gitu. Mending dia bikin satu settingan ya, contoh kayak yang cewek cakep, dia pacaran sama orang jelek kan gitu kan, pacaran sama orang jelek, nah habis itu kan dibahas sama netizen, booming. Aku bilang tadi, sama Ginting aja, si Mona Frans itu tadi sama Ginting, itu pasti dibahas itu. Oh pasti ya, contoh kayak siapa ya, kan banyak tuh janda-janda artis yang cantik-cantik tuh. Yang dari Oten kan ada itu, siapa itu yang jandanya Stephen William, itu kan cantik tuh. Coba itu pacaran sama Bang Evangelita ya, Evangelita atau Evan apa? Coba itu ada hubungan ya kan dengan Bang Ginting, rame medsos ya kan, cari tahu ini siapa si Bang Ginting kan gitu. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin masalah agama yang untuk menjelekkan agama nggak berani ya kan. Bahkan jandanya Stephen William itu sekarang aja udah pakai baju Muslim ya, menunjukkan bahwa dia itu toleransi gitu loh. Dia pakai kayak apa itu yang dipakai untuk sholat umat Islam itu dia pakai gitu. Pakai mukena ya kan. Itu diperbincangkan menjadi hal yang positif gitu loh. Berbeda kalau dia ngomongin agama dengan menyudutkan kepercayaan yang lain, bisa nggak laku dia, bisa di blacklist ya kan. Jangankan itu ya kan. Kasus yang kemarin aja yang bikin video cover aja, ketika dia ada satu narasi yang bercanda aja, sekarang udah nggak laku tuh. Penyanyi cover itu, yang dari mana itu, yang sering di Jogja itu. Makanya kalau public figure itu ngomong itu bisa di roasting nanti sama para netizen, bisa jadi karir dia bisa hancur, bisa enggak kan gitu. Tergantung artis tersebut bisa menempatkan di mana dia mau berkata-kata, memberikan satu frasa, dia juga harus berhati-hati gitu. Karena setiap apa yang diomongkan public figure itu pasti bakal viral gitu kalau ada hal yang aneh gitu. Oke, dari saya itu aja aku Julius. Ya, itulah aku bilang tadi, kalau si Mona itu memang cari popularitas, nggak usah susah-susah. Pacaran saja atau nikah saja dengan Ginca, orang pasti tanda tanya, kok mau kan gitu kan, kok mau, siapa ini Ginca, apakah konglomerat, apakah orang hebat? Ya ternyata Ginca itu adalah ginting cabul yang sering muncul di channel HMC Pulau. Aduh, mampus kita kena lagi nanti ya, untung nggak sampai seperti itu. Oke, dari Bang Uco ada mau ditambahin untuk si Ginting? Ya, Ginting ini memang spesialis untuk di Bal-Bali. Tapi kalau bahas teologi, Ginting ini selalu babak belur ya. Tapi memang lebih cocok bahas gini nanti. Ya, silakan, Iya, Bang Ginting Uco. orangnya memang cukup ini ya, cukup sabar dan sangat baik kalau kurasa. Dan orang paling bersahabat di Zoom ini salah satunya Ginting ya. Karena kadang-kadang cukup menyebalkan memang. Dan itu Bukan justru cukup menyebalkan, membuat Bang. Bawaan badan menyebalkan. emang kodrat.
Emang kodratnya begitu ya.